Dapat bekerja sama dengan perusahaan yang hebat seperti keluarga Wibowo pasti akan menghasilkan banyak uang. Tidak hanya perusahaan konstruksi yang ada di kota Jakarta, tetapi juga perusahaan konstruksi di luar provinsi. Terdapat puluhan perusahaan yang sedang memperjuangkan kerjasama ini. Perusahaan konstruksi keluarga Buana tidak memiliki keunggulan dalam teknologi atau sumber daya keuangan. Namun, Lasmi Buana ingin mencobanya kali ini. Setelah banyak mencari informasi, Lasmi mengetahui bahwa penanggung jawab proyek pembangunan Teluk Indah yang dikirim oleh keluarga Wibowo ke kota Jakarta bernama Yuda Wibowo. Sekarang, orang-orang di seluruh industri mencoba berteman dengan Yuda Wibowo. Seorang teman Lasmi dari ibu kota provinsi mendapat kabar bahwa Yuda menyukai batu akik. Oleh karena itu, hari ini, Lasmi mempercayakan cucunya Satria Buana untuk membeli sepotong batu akik dari seorang kolektor batu akik seharga 92 juta rupiah, bermaksud untuk meminta Satria pergi mencari Yuda besok, dan berharap untuk menandatangani kontrak kerjasama. Semua anggota elit keluarga ada di sini malam ini. Satria Buana dan Rizka Buana selalu menjadi musuh Alex Gunawan. Setiap kali pertemuan keluarga seperti ini, mereka akan melakukan apa saja untuk menghina, mengejek, dan mempermainkan Alex. Tujuan mereka adalah mengusir Alex keluar dari keluarga Buana, untuk mencegah Alex mendapat bagian dari kekayaan keluarga Buana setelah kematian Lasmi. Satria duduk di sebelah Alex, dan berkata sambil mencibir, "Alex, apa yang dapat kamu lakukan untuk pertemuan penting hari ini?" Rizka juga ikut menambahkan, "Kakak ipar yang tidak berguna, kamu tidak kaya dan tidak memiliki koneksi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakakku yang cantik bisa sebuta ini sampai menikahimu yang tidak berguna ini." Erika Buana yang tidak berbicara sepanjang waktu, menatap tajam Satria dan Rizka, dan berkata dengan dingin, "Buta atau tidak itu urusanku, aku tidak butuh komentar kalian berdua." Satria mengandalkan bahwa dirinya memiliki gelar master dan baru saja kembali dari luar negeri, juga sangat disayangi oleh Lasmi. Dia melanjutkan, "Alex, sekarang Buana Group telah mencapai titik antara hidup dan mati. Nenek mengatakan bahwa kita harus menandatangani kontrak dengan keluarga Wibowo untuk menyelamatkan perusahaan kita." Satria mengeluarkan sebuah batu hijau, meletakkannya di atas meja rapat, dan berkata dengan bangga, "Ini adalah batu akik seharga 92 juta yang aku beli dengan penuh pertimbangan dari seorang kolektor tua. Lihatlah, Nenek, jika kita memberikannya kepada Presdir Wibowo pasti akan menyukainya." Lasmi tersenyum, kemudian mengambil batu akik itu dan melihatnya. Dia berkata dengan senang, "Batu akik ini sangat bagus. 92 juta, aku benar-benar merasa sedikit sakit. Namun, demi bisa bekerja sama dengan keluarga Wibowo, uang ini tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, uang 92 juta telah dikeluarkan untuk batu akik ini." Lasmi memperhatikan batu itu dengan cermat. Rizka berkata dengan penuh kemenangan, "Kakak, kamu juga telah melihatnya. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan di keluarga kita. Orang lain sama sekali tidak dapat diandalkan, terutama menantu laki-laki yang tidak berguna itu, hanya tahu hidup mengandalkan keluarga kita." Satria dengan bangga berkata, "Jangan mengandalkan si sampah itu pada saat kritis seperti ini." Lasmi mengangguk puas, "Satria, keluarga Buana kita harus bergantung padamu pada saat kritis." Pada saat ini, Alex yang lama terdiam, mulai angkat berbicara, "Nenek, mengapa hanya Satria saja yang bisa diandalkan Buana untuk hal-hal besar?" Lasmi mengerutkan kening, melirik Alex yang tidak berguna, dan bertanya dengan dingin, "Apakah mungkin harus mengandalkanmu?" Semua orang yang hadir tertawa keras. Wajah Erika memerah, dan memelototi Alex.
Dulu, Alex tidak pernah berbicara di saat seperti ini. Entah kenapa, tapi hari ini dia tidak sama seperti biasanya. Alex tersenyum sedikit, lalu berdiri dan berkata, tentu saja aku tidak memenuhi syarat. Namun, Erika tidak buruk. Pergi ke keluarga Wibowo terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Buana di masa depan. Aku pikir Satria pasti akan gagal. Hanya Erika yang akan berhasil. Mulut Erika terbuka lebar setelah mendengar ini, dia berpikir bahwa Alex pasti sedang mengigau. Keluarga Wibowo adalah keluarga kaya di provinsi, dan dia tahu kemampuannya sendiri. Jika dia yang pergi untuk mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Wibowo, dia mungkin bahkan tidak dapat memasuki pintu perusahaan keluarga Wibowo. Satria juga terkejut ketika Alex berani meremehkan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa sampah ini telah dipermalukan oleh dirinya selama setahun, dan tidak pernah berani membantah. Hari ini dia malah menertawakan dirinya karena tidak sebanding dengan Erika. Satria mengerutkan alisnya dan bertanya dengan keras, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan gagal? Alex berjalan mendekat, mengambil batu akik dengan tangannya, dan menimbangnya beberapa kali, karena batu akikmu palsu. Alex tersenyum menghina dan berkata, Nenek, tidak perlu dilihat lagi. Batu akik jenis ini khusus digunakan untuk membodohi mereka yang kaya dan bodoh. Kalimat ini jelas membuat marah Satria. Banyak ahli mengatakan batu akik ini sangat bagus. Nenek memberi dirinya 92 juta, meskipun ia memotong 10 juta, namun, itu tidak akan mempengaruhi kualitas batu akik ini. Alex, kamu hanya berbicara omong kosong, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Alex berkata dengan dingin, Satria, aku sedang memikirkan kepentingan keluarga. Jika kamu mengirim batu akik palsu ke keluarga Wibowo, kerja sama pasti tidak akan mungkin dilakukan. Satria mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu mengerti? Alex berbalik dan berkata kepada Lasmi, Nenek, Presdir Wibowo dari perusahaan pengembang bukanlah orang biasa. Karena dia suka batu akik, dia pasti sudah mempelajari batu akik secara mendalam. Bahkan aku bisa melihat bahwa batu akik ini palsu. Seorang ahli besar seperti Presdir Wibowo pasti juga akan mengetahuinya. Ini masalah sepele bagi kita menghabiskan 92 juta untuk membeli batu palsu, tapi aku khawatir itu akan menyebabkan Presdir Wibowo marah dan menghambat kontrak dengan keluarga Buana kita. Saat Alex berkata demikian, Lasmi juga jadi curiga. Dia sendiri memiliki tingkat penelitian tertentu tentang batu akik, dan dia juga melihat batu akik ini dengan hati-hati tadi, dan memang ada sedikit yang aneh. Satria yang berada di samping dan melihat neneknya terhasut, berkata dengan cemas, Alex, kamu bahkan memfitnahku membeli batu akik palsu. Beberapa ahli mengatakan itu hijau penuh. Bagaimana jika kita periksa keasliannya? Jika batu akik ini asli, kamu harus berlutut dan bersujud padaku, lalu menceraikan Erika dan keluar dari keluarga Buana. Apakah kamu berani?